Halo anak-anak soleh dan soleha. Berjumpa lagi bersama Bapak Yoga Hari Setia, guru kelas 5 di SD Eka Cipta Hanau. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam kelainan gangguan dan penyakit otot pada manusia. Macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan yang terakhir adalah tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Setelah membahas mengenai kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot, pembahasan selanjutnya ialah mengenai komik. Komik merupakan salah satu ragam dari gambar ilustrasi. Komik adalah suatu cerita bergambar yang bersifat lucu dan mudah untuk dimengerti. Adapun fungsi dari komik adalah: yang pertama, komik merupakan sarana mengungkapkan ekspresi ataupun pesan dari penulis kepada pembaca. Kedua, komik berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Dan yang terakhir, komik berfungsi sebagai sarana memberikan informasi sekaligus edukasi. Pembahasan selanjutnya ialah ciri-ciri komik. Ciri komik yang pertama ialah: komik hadir untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan ciri komik yang terakhir ialah menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.